Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Claudia Surahman, BP 191039. Baiklah, hal yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah definisi dari modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aset lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan atau net working capital. Baiklah, yang kedua, perbedaan dari gross working capital dengan net working capital. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gross working capital. Gross working capital ini merupakan konsep kuantitatif, yaitu dari keseluruhan aset lancar pada perusahaan. Konsep kuantitatif ini berupa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerjanya adalah jumlah aset lancar atau modal kerja bruto. Dan konsep ini berdasar pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur aset. Selanjutnya, net working capital adalah konsep kualitatif, yaitu antara aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Konsep kualitatif ini merupakan sebagian aset lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas. Kelebihan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Konsep ini menitik beratkan pada modal kerja neto atau net working capital. Konsep ini, modal kerja dihubungkan dengan besarnya liabilitas lancar yang harus segera dilunasi. Baiklah, yang ketiga, tujuan manajemen modal kerja, yaitu tujuannya adalah untuk mengelola aset lancar dan liabilitas lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Baiklah, yang keempat, sumber-sumber dari modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, yaitu investasi jangka pendek. Yang ketiga, penjualan aset tidak lancar. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Dan yang kelima, penerimaan pinjaman jangka panjang. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang penggunaan modal kerja, yaitu yang pertama, pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, pembelian aset tidak lancar. Dan yang keempat, pembelian kembali saham atau obligasi. Yang kelima, pembayaran pinjaman jangka panjang. Dan yang keenam, pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.